Yo guys, sudah saatnya kah take profit karena Bitcoin sudah tembus 68K atau kita harus tunggu beberapa waktu lagi untuk mendapatkan momen terbaik? Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita berbicara tentang opini koin kali ini, kemudian take profit saya. Dan pertama kita bicara di sini adalah mengenai si Bitcoin-nya dulu, kemudian ada beberapa altcoins yang kita bahas, serta menjawab seperti apa melakukan take profit di kripto, sahabat Black Cuan. Baik, yang pertama, ini adalah Bitcoin yang menurut saya masih sangat super bullish, dan dalam hal ini saya sendiri secara pribadi tidak sedang menampilkan opini yang bearish meskipun saya berbicara tentang take profit, sudah saatnya take profit. Akan tetapi sahabat Black Cuan, saya masih melihat potensi untuk bulls di Bitcoin ini. Kita masih belum melihat yang namanya God move, artinya pergerakan yang luar biasa seperti yang terjadi di 2012, 2016, 2018, 2020, dan kita menunggu di 2024 ini sampai 2025, sahabat Black Cuan. Yang dalam hal ini ada sesuatu yang kita sebut anomali ya, sahabat Black Cuan, karena untuk pertama kali akumulasi ini itu langsung ketemu sama yang namanya titik merahnya si plan B atau red dot plan B, yang berarti accumulation phase itu sudah selesai. Dan ini memang cepat dia masuk ini ke dalam bull market karena red dots ini adalah bull market, dan menurut plan B kita akan lihat 10 bulan ke depan ini yang benar-benar gila liar pergerakan harga Bitcoin ini. Tetapi ada tetapinya sahabat Black Cuan, akan dikombinasikan dengan multiple artinya ada beberapa kali kemungkinan besar koreksi yang bahkan sampai 30% yang akan mengobok-obok emosi hati kita. Dan siapkah sahabat Black Cuan untuk kejadian tersebut? Kemudian Michael Saylor menyatakan dengan sangat confidence bahwa Bitcoin ini kurang dari 1 juta dolar, artinya sekarang berada di 0,07 juta dolar, alias dibulatkan saja ya, dari 68.000 itu kita bulatkan ke 70.000 dolar. Artinya masih jauh dari 1 juta dolar tersebut. Dan dalam hal ini Michael Saylor menegaskan stance-nya dia super bullish di Bitcoin, sahabat Black Cuan. Kemudian posisi kita mirip dengan 2021 di mana market cap dari si Bitcoin ini ketika puncak di November ini berada di bulan November 2021. Sekarang ini market cap Bitcoin berada di harga yang mirip seperti 2021, dan perbedaannya adalah total market cap-nya itu 1,27 triliun. Sementara kalau kita lihat di data terbarunya, pada saat ini harga Bitcoin 66.700-an dolar sudah turun dia tadi ini semenjak harga yang sebelumnya di 68K. Kemudian market cap-nya sekarang ini sudah terjadi kenaikan, sahabat Black Cuan, 1,3 triliun US dollar untuk si Bitcoin ini. Dan kalau kita perhatikan berkaitan dengan hal tersebut, kenapa dia bisa begitu kencang? Salah satu faktornya adalah si ETF, teman-teman. Memang diantisipasikan ETF ini bahkan sejak Desember, akan tetapi begitu dia di-approve di Januari, ternyata banyak orang kecewa di sana karena harganya itu malah dibikin flat, dibikin rata. Karena ya kita tahu, sebagai plankton di sini, saya hanya bisa mengikuti pergerakan dari bandar-bandar besar yang memainkan harga ini. Akan tetapi menariknya dari kejadian ini adalah ternyata di Februari itu mulai digas lagi Bitcoin ini, inflow dari ETF ini semakin besar dia masuk, dan bahkan sekarang ini ada berita yang terbaru diposting oleh Will Clemente di sini, ada Bofas Merrill, kemudian Wells Fargo ini juga menawarkan Bitcoin ini kepada wealth clients. Artinya, klien-klien kaya mereka ini menjadikan Bitcoin sebagai opsi investasi mereka. Dan ini pertanda bullish yang luar biasa terhadap Bitcoin, sahabat Black Cuan.
Kemudian apabila kita sedikit memperbandingkan mengenai hal ETF yang terjadi di Bitcoin, kemudian kita bandingkan dengan gold di sini teman-teman. Jadi yang biru tebal ini, biru kelam ini, biru gelap ini, yaitulah kita sebut ya. Sementara ini biru satunya ini biru Manchester City, ini birunya Chelsea. Perkembangan dari ETF gold ini semenjak 2004 ya, atau 2005 lah kita katakan seperti itu, terjadi flat tetapi dia terjadi kenaikan yang luar biasa. Akan tetapi berbeda dengan si Bitcoin-nya. Bitcoin-nya ini betul-betul kayak roketnya SpaceX si Elon Musk itu. Jadi dia boom, dia naik langsung seperti ini sahabat Black Cuan. Jadi wajar kalau dikatakan oleh Plan B tadi itu 10 bulan yang akan datang itu akan benar-benar melting face untuk harga Bitcoin ini. Kemudian sahabat Black Cuan, apabila kita ingin melihat seperti apa ke depannya Bitcoin ini, setinggi apa dia akan lari, ada proyeksi yang menarik di sini dari Milky Bull. Yang dia tampilkan di sini adalah MVRV dengan Z-score di sini yang menandakan bahwa Bitcoin ini masih belum berada pada area overheat ataupun jenuh beli. Dan kali ini kalau kita perhatikan dengan seksama teman-teman, ini adalah chart yang 1 bulan. Untuk Z-score dari si Bitcoin ini merupakan pertanda kapan exit di dalam market kripto ini sahabat Black Cuan. Yang seperti saya katakan di awal tadi, take profit saya di sini salah satu pertandanya adalah apabila Z-score ini sudah menyentuh di garis resisten di sini sahabat Black Cuan. Jadi perkiraannya kalau dia sudah di atas 4 ini menuju ke 5, apalagi menuju ke 6 ini, dari sanalah kita sudah harus exit market ini. Karena apabila kita perhatikan nih, kejadian di 2021 ketika Bitcoin ini terjadi penurunan sahabat Black Cuan, itu tidak kurang, tidak lebih cepat seperti terjadi kenaikan harganya. Dan itu bisa terjadi hanya dalam waktu 1-2 hari, itu kencang sekali penurunannya. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali di sini. Akan tetapi untuk sementara ini, pergerakan dari banyak-banyak altcoins ini dengan Bitcoin yang sudah menyentuh 68K, itu dipimpin masih oleh si meme coin. Gila, untuk hari ini saja ada meme coin. SHIB teman-teman. Kemudian ada BONG. Tetapi yang fokusnya adalah karena beberapa hari ini benar-benar di drive ini harga ini oleh Dogecoin, kemudian SHIB, BONG, kemudian ada WIF. Sahabat Black Cuan, saya tidak memantau habis-habisan ini koin-koin meme seperti ini karena seperti saya katakan beberapa waktu belakangan ini saya fokus semenjak di November itu ke GameFi, kemudian ke token-token AI sahabat Black Cuan. Dan balik lagi ke tema kali ini mengenai opini koin kemudian take profit saya. Dalam hal ini sahabat Black Cuan, saya ingin bicara khusus berkaitan dengan take profit saya. Ini saya lakukan seperti yang saya lakukan juga di Superverse. Superverse dalam setahun belakangan ini, bahkan sejak November kita berbicara, ini Superverse di sini di harga 0,09, itu sudah terjadi 1000% sahabat Black Cuan, yang dimana secara modal itu sudah keluar dari Superverse di sini. Dan artinya kalau ini akan terus dia naik ini Superverse ini seperti dikatakan Plan B 10 bulan ke depan, artinya modal sudah aman. Seperti itu sahabat Black Cuan. Jadi kalau misalnya ada sahabat Black Cuan yang belum TP-TP ini untuk koin-koin seperti GameFi seperti itu sahabat Black Cuan, sebaiknya pasang target. Artinya kita bisa punya target yang berbeda-beda dari orang lain. Karena kalau kita tidak pasang target kita secara mandiri, sahabat Black Cuan, kita ngikutin orang lain, akhirnya kita tunggu dia, bisa jadi profit yang kita lihat itu belum menjadi kenyataan karena belum masuk ke ATM kita, belum jadi uang resmi kita. Artinya benar-benar hanya gambar-gambar screenshot yang ada di layar HP itu sahabat Black Cuan. Dan kalau pertanyaannya kapan kita take profit, balik lagi, itu tergantung kepada target kita masing-masing sahabat Black Cuan. Saya tidak menyalahkan sahabat Black Cuan yang bertanya nih, target BIM yang realistis berapa? Oke, jadi BIM ini meskipun saya sebut koin baru, sebenarnya dia tuh migrasi ya dari Merit Circle itu menjadi BIM. Kemudian dia ini kan belum ada nih
seperti apa ATH yang sebelumnya gitu kan. Jadi saya tidak bisa bicara banyak berapa X untuk BIM ini, tetapi minimal kita secara pribadi sahabat Black Cuan memasang target lah, terutama target kita yang realistis dan yang paling penting menurut saya adalah modal aman dulu. Modal aman dulu sahabat Black Cuan. Itu yang saya katakan di sini. Kemudian sahabat Black Cuan berkaitan dengan opini koin, kita mix saja di sini, kita bicara TP, kemudian kita bicara juga dengan opini koin. Salah satu koin juga yang saya bahas di sini di update kali ini adalah Myria, sahabat Black Cuan, yang merupakan koin yang sering sekali saya bicarakan karena ini adalah infrastruktur gaming yang berada di dalam ekosistemnya Ethereum. Dan saya mendapatkan insight yang menarik dari kolom komentar, dikatakan bahwa Bang, tunggu Denkyun upgrade di Maret 13. Baru kita lihat GameFi ini akan terbang. Sorry salah. Di Twitter Black Cuan, itu tepatnya. Maaf, saya salah. Oke, jadi untuk Myria ini, sahabat Black Cuan, kita lihat seperti apa ekosistemnya Ethereum ini akan berkembang habis-habisan nanti ini seiring dengan bull market terjadi kepada si Bitcoin-nya. Kemudian yang kedua di sini adalah berkaitan dengan Ronins. Artinya bukan Ronins yang saya mau bicarakan secara spesifik di sini, melainkan koin yang menggunakan infrastruktur Ronins. Dan koin tersebut adalah Pixel, sahabat Black Cuan. Yang dimana sekarang ini harganya sudah di 0,569 ketika saya merecord video kali ini, terjadi kenaikan 7,4% per 24 jam ini saja. Jadi untuk Pixel di sini menarik sahabat Black Cuan, dia juga ini migrasi, dia ini dari jaringannya Polygon dan dia join ke dalam Ronin Network. Jadi di Ronin Network ini dia mendapatkan keuntungan karena di dalam jaringannya Ronin itu lebih murah ternyata. Dan itulah yang menyebabkan terjadi migrasi bahkan sebelum token Pixel ini launch sahabat Black Cuan. Jadi kalau kita berbicara sedikit mengenai si Ronin di sini, ini kan akan ada fitur barunya dia yang namanya tuh Guild. Dan ini akan menjadikan game ini semakin menarik karena akan menggunakan NFT Membership Pass. Jadi pasnya ini akan dijual kembali dan memberikan keuntungan khusus ini bagi para pemain. Akan tetapi Guild ini yang merupakan fitur yang terintegrasi di dalam sistem game ini, itu juga bukan sekedar menjadi simbol status pemain di sana, akan tetapi dia akan mengelola serta mendistribusikan sumber daya itu dan bahkan akan membuatnya menjadi lebih langka. Kemudian dikelolalah dia di dalam guild dan akan juga mengatur ini, si guild ini ya, fitur guild ini akan mengatur perannya member seperti apa, kemudian menetapkan persyaratan kepemilikan pas tertentu dan membangun kas guild untuk berbagai keperluan. Dan guild ini akan membuat game ini menjadi lebih kompetitif karena pengelolaan sumber daya mereka ini sangat-sangat ketat. Jadi guild dengan konsep social fi ini teman-teman akan mengubah drastis gameplay ini. Serta ini akan menjadi penanda bahwa ambisi mereka ini, Pixel ini, itu untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan di dalam game yang berbasis blockchain tersebut. Oleh karena itu, sahabat Black Cuan, saya memperkirakan ini bahwa game ini boleh jadi nantinya itu akan memiliki pergerakan atau minimal ya mengikuti jejak yang pernah dilakukan oleh Axie Infinity. Kemudian ada juga request di sini mengenai game Portal yang dirangkum oleh The Crypt dengan sangat menarik. Di sini ada 5 game di sini, tetapi saya baru bahas Portal saja. Jadi ada biggest crypto gaming tokens launch in 2024. Sejauh ini Portal itu salah satu yang menarik perhatian saya di sini sahabat Black Cuan karena si Portal ini juga merupakan salah satu infrastruktur game seperti BIM ataupun Myria. Yang dalam hal ini si Portal ini sahabat Black Cuan itu sudah ada kurang lebih di sini itu 100 game yang sudah ada kurang lebih di sana. Kemudian apabila kita lihat di sini market cap-nya dia secara datanya koin ini 372 juta market cap, ini masih kecil. Kemudian harga per saat ini ketika merecord itu 2,21 dolar sahabat Black Cuan. Dan koin ini pun sahabat Black Cuan umurnya ini masih kayak jagung ini umurnya saking barunya. Karena dia meluncur itu di tanggal 29 Februari. Luar biasa baru.
Dan karena dia berada di dalam ekosistemnya Ethereum, sama seperti Myria yang saya katakan tadi, kita akan lihat seperti apa GameFi ini akan berkembang setelah Denkin upgrade di tanggal 13 Maret 2024 ini. Dan sebagai kesimpulan saya di sini, di momen bull runs itu, semua narasi itu pasti akan gonta-ganti terjadi kenaikan. Jadi kayak mereka ini bergiliran. Kemudian kapan take profit terbaik? Menurut saya sahabat Black Cuan, apabila modal ini sudah aman, misalnya nih, seperti saya contohkan tadi, super itu kenaikan sudah 10 kali lipat. Masa kita tidak amankan modal? Seperti itu, sahabat Black Cuan. Akan tetapi, sahabat Black Cuan, ini bukan saran saya untuk kapan kalian take profit. Saya lebih kepada sharing opini seperti ini. Saya yakin sahabat Black Cuan punya strategi ataupun target tersendiri kapan melakukan take profit tersebut. Baik sahabat Black Cuan, sekian video kali ini. Sampai ketemu di update yang berikutnya. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.